Halo teman-teman yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Senang sekali pada hari ini saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang bolehkah penyandang rematik autoimun mendapatkan vaksin COVID-19. Sebentar lagi mungkin vaksin COVID-19 akan beredar karena proses penelitiannya sudah hampir selesai. Nah, teman-teman penyandang rematik autoimun, penyandang lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren's, scleroderma, polymyositis vasculitis mungkin bertanya-tanya, apakah saya bisa mendapatkan vaksin ini atau tidak? Teman-teman, sebenarnya vaksinasi ini sangat penting sekali untuk penyandang rematik autoimun. Mengapa? Karena kelompok penyandang rematik autoimun memiliki resiko untuk terjadi infeksi yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain atau populasi normal. Hal ini dikarenakan karena penyakitnya sendiri dan juga karena obat-obat yang dikonsumsinya yang bisa menurunkan daya tahan tubuh teman-teman sekalian. Teman-teman, memang belum ada suatu panduan resmi apakah boleh kita mendapatkan vaksinasi COVID-19 atau tidak. Namun, saya membaca di website dari American College of Rheumatology suatu surat untuk member ACR yang bisa ditujukan kepada pasien-pasien tentang bagaimana pendapat American College of Rheumatology tentang vaksinasi COVID-19 ini. Nah, kita sudah ketahui bahwa vaksin memang sangat penting untuk kita semua untuk mencegah infeksi. Nah, kalau nanti vaksinnya sudah beredar, maka akan timbul pertanyaan, apakah vaksin ini aman untuk kita dan apakah kita bisa divaksin? Secara umum, teman-teman, vaksinasi itu sangat penting selain untuk mencegah infeksi dan juga untuk mengurangi beratnya gejala kita apabila kita terinfeksi. Nah, memang untuk penyandang autoimun ada suatu perhatian khusus, yaitu pada kelompok-kelompok yang menggunakan steroid lebih dari prednison 10 mg per hari atau setara lebih dari 8 mg untuk yang menggunakan methylprednisolone, dan juga pada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan biologic agent. Ini harus sangat berhati-hati apabila hendak menggunakan vaksin hidup. Jadi tidak direkomendasikan vaksin hidup untuk kondisi-kondisi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan vaksin hidup? Vaksin hidup adalah vaksin yang menggunakan virus yang masih hidup, namun virus itu sudah dilemahkan. Nah, bagaimana dengan vaksin COVID-19? Ya, ternyata pada penelitiannya, kalau vaksin hidup itu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam pengembangannya. Sehingga dikatakan dalam surat ini, sangat mungkin sekali bahwa vaksin COVID-19 yang akan beredar bukanlah suatu vaksin hidup, karena dibuat dalam jangka waktu yang singkat. Nah, kita mungkin bertanya-tanya seberapa efektifkah vaksin ini dan apakah boleh digunakan? Dalam surat American College of Rheumatology ini dikatakan apabila nanti vaksin sudah beredar. Nah, teman-teman, kalau vaksin sudah beredar resmi, berarti kan sudah teruji keefektifannya dan sudah teruji bahwa tidak ada efek samping yang berbahaya. Nah, dalam surat ini ACR kalau memang vaksinnya sudah beredar di Amerika akan merekomendasikan supaya pasien-pasien tetap mendapatkan vaksin ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi acuan kita. Jadi apabila nanti vaksin sudah beredar dan sudah selesai uji klinisnya, kita bisa memberikan vaksin-vaksin ini untuk pasien-pasien kita. Nah, seberapa efektifkah vaksin COVID-19 ini? Nah, untuk semua vaksinasi pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa memberikan perlindungan 100%. Tapi harusnya vaksin ini cukup efektif untuk mencegah infeksi dan bisa mengurangi beratnya penyakit akibat infeksi COVID-19 ini. Maksudnya, jika teman-teman sudah divaksinasi, ini bisa mengurangi resiko teman-teman terkena, ataupun kalau terkena akan lebih ringan jika dibandingkan dengan yang belum pernah mendapatkan vaksinasi. Jadi, kemudian teman-teman kembali bertanya, bagaimana kalau vaksin COVID-19 sudah beredar di Indonesia? Saya kira kalau memang nanti vaksin COVID-19 sudah beredar, yang berarti bahwa uji klinisnya sudah selesai, sudah terbukti efektif dan sudah terbukti aman, nah populasi autoimun mungkin nanti bisa mendapatkan vaksin ini. Tapi hal yang paling penting adalah sebelum mendapatkan vaksinasi ini, penyandang autoimun harus konsultasi dulu dengan dokter
dokter masing-masing yang merawat. Karena dokter yang merawat yang paling tahu kondisi teman-teman sekalian dan apakah teman-teman sekalian siap menerima vaksinasi ini atau tidak. Teman-teman, itu adalah ulasan saya sedikit mengenai vaksin COVID-19 untuk penyandang autoimun. Tetap kita akan menunggu suatu rekomendasi dari organisasi reumatologi baik lokal maupun internasional. Demikian penjelasan saya, salam sehat, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rematik Info edisi selanjutnya.